Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, perempuan seringkali dijadikan sasaran empuk oleh pelaku tindakan kriminalitas saat mencari mangsa. Tapi tidak selamanya perempuan itu lemah, saudara. Perempuan-perempuan pemberani tak gentar diintimidasi. Keberanian mengubah rasa takut menjadi perlawanan ketika tangan-tangan jahat mencoba merampas apa yang bukan haknya. Saudara, salah satunya aksi heroik yang dilakukan seorang mahasiswi bernama Eviana di Yogyakarta. Eviana jadi korban penjambretan ponsel saat sedang berkendara menggunakan sepeda motor. Namun luar biasa, Eviana justru memutuskan untuk mengejar dan menghentikan pelaku hingga barang berharganya itu bisa kembali. Atas tindakannya tersebut, Eviana mendapatkan apresiasi dari Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Sebuah piagam penghargaan diberikan langsung oleh Kapolresta Yogyakarta. Dan saudara, peristiwa ini terjadi pada Senin sore di mana korban berboncengan dengan temannya sehabis pulang belanja. Melintas di Jalan Menteri Supeno Yogyakarta. Eviana melaju di antara lalu lintas yang ramai. Tiba-tiba saja sepeda motornya dipepet dari sisi kiri oleh sepeda motor pelaku W alias Koko. Dan pelaku kemudian merebut ponsel milik Eviana yang ditaruh di saku dashboard sepeda motor. Pelaku pun langsung tancap gas meninggalkan Eviana. Namun saudara, Eviana ini tak tinggal diam. Dia mengejarnya hingga akhirnya berhasil memepet sepeda motor pelaku. Ia lalu menyenggol kendaraan si jambret sampai terjatuh. Belum berhenti di situ. Si pelaku masih sempat berusaha lari, namun teriakan Eviana membuat sejumlah warga yang berada di lokasi ikut membantu mengejar jambret itu. Keberanian berbuah hasil, saudara. Sang jambret berhasil ditangkap. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Umbul Harjo. Dari penyelidikan polisi, diketahui pelaku kerap beraksi di sekitar lokasi kejadian dengan sasaran para pengendara yang lalai meletakkan telepon seluler di dashboard motor. Tak seperti Hogi yang jadi tersangka karena menabrak penjambret tas istrinya. Perlawanan Eviana berbuah manis, saudara. Selain ponsel miliknya kembali, ia juga mendapatkan penghargaan dari polisi. Eviana mengaku tidak takut menghadapi jambret. Ia juga menambahkan banyak dokumen penting di dalam ponselnya. Selain mahasiswi korban jambret, penghargaan juga diberikan kepada rekan korban yang juga berstatus mahasiswi, serta 2 warga Yogyakarta. Ketiganya ikut membantu korban jambret menangkap pelaku yang hendak melarikan diri. Akhirnya langsung diambil dari dashboard kiri saya. Terus saya kejar waktu sampai di belokan jalan pagar baru itu, saya kepepet terus kemudian agak disenggol gitu. Kok berani alasannya apa, Mbak? Apakah memang saat itu spontan atau reaksi aja atau seperti apa gitu? Spontan aja sih, karena ya barang dari barang berharga dicuri gitu kan ya. Tapi sempat takut berani gitu tuh? Enggak ada sih, takut gitu. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu ya, Mbak? Iya, Banyak file-file penting juga di situ. Berkaca seperti viralnya kasus Hogi yang jadi tersangka,
polisi tampaknya berhati-hati, saudara. Polisi memastikan pihaknya tidak akan melakukan proses hukum jika tersangka penjambretan melapor dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pihak kepolisian justru merasa terbantu karena sebuah kejahatan tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Ya, karena kita merasa terbantu tentunya, Mas, karena kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya kejahatan. Nah, tetapi mereka inisiatif untuk melawan kejahatan itu, memiliki keberanian itu sangat luar biasa, apalagi mereka berdua adalah perempuan. Kita sangat apresiasi. Pak, kalau untuk Mbaknya sendiri tidak akan ada pidana ya Pak karena Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Kita mengapresiasi mereka membela, benar kita apresiasi. Saudara, cerita sedikit berbeda di Medan, Sumatera Utara, di mana demi mempertahankan ponsel milik ayahnya yang diambil pencuri, seorang bocah perempuan melakukan perlawanan hingga terseret motor pencuri hingga 20 meter. Aksinya ini membuat sang pencuri gentar dan mengembalikan ponsel sang ayah. Pencuri itu lalu tancap gas meninggalkan sang bocah. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku masuk ke dalam rumah dan membawa kabur ponsel milik korban. Saat itu korban sedang sendiri di rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku kemudian membawa kabur ponsel milik ayah korban. Korban yang masih kelas 3 sekolah dasar ini berupaya menggagalkan aksi pencurian hingga terseret sepeda motor pelaku sejauh 20 meter hingga mengalami luka. Mengetahui ada korban, pelaku menghentikan motornya dan mengembalikan ponsel korban, lalu kabur. Tanya dia, pelaku ini dipegang terus. Ada ini bilang, mana HP aku, HP jangan HP aku jangan ambil gitu. Setelah itu pelaku ini gak mau meninggalkan. Nah, ditancap gas terus. Kira-kira tancapnya ada 20 meter lebih kurang lah. 20 meter lebih kurang. Pas pelaku itu kasih dia. Kenapa bisa kasih dia? Karena dia kira-kira lebih kurang pas di sempang 3 jalan besar itu paling 3 meter. Dia pun pelaku ini pun takut, jadi dikasih dia HP-nya. Baru anak yang kecil itu lagi pulang. Polisi tak tinggal diam, saudara. CCTV diperiksa jadi barang bukti. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Tak lama kemudian, pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Riau. Modus pelaku berkeliling seorang diri dan mengincar barang elektronik. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Tindak pidana pencurian dan telah menjalani hukuman sebanyak 2 kali di lapas pada tahun 2019 dan 2021 dan perkara pencurian laptop di Polres yang diproses di Polsek Sunggal. Tersangka sudah sering melakukan pencurian berupa handphone, laptop di daerah Medan Baru, Bungsu, Tanjung Merawa, Medan Tembung, dan di daerah Medan Sunggal, serta beberapa daerah lainnya yang tidak diingat oleh tersangka MJN. Tapi saudara, seorang perempuan di Badung, Bali justru bernasib sebaliknya. Upayanya untuk melawan saat komplotan jambret merampas tasnya justru berakhir tragis, saudara. Saat berusaha mempertahankan tasnya, motor korban oleng dan menabrak tiang listrik. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Dan inilah video kamera pemantau atau CCTV yang merekam aksi jambret di Jalan Pengumbengan, Kauh, Kuta Utara, Badung, Bali. Meski kondisi lalu lintas ramai, pelaku yang diduga berjumlah 3 orang ini nekat melakukan aksinya, saudara. Pelaku menarik paksa tas yang membuat oleng laju motor korban sehingga menabrak tiang listrik. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong akibat cedera berat di kepala. Ada laporan dari lalu lintas
unit laka, adanya informasi dari warga, adanya laka tunggal, seorang perempuan menabrak tiang listrik. Itu pertama kali mendapatkan informasinya. Kami baru mendapatkan informasi terjadinya jambret ini ketika kita mendapatkan rekaman CCTV bahwasanya ada tarikan tas yang dilakukan oleh pelaku ini sehingga mengakibatkan pengendara itu almarhum itu oleng ke kiri dan menabrak tiang listrik. Saudara, perempuan sering dianggap sasaran empuk oleh pelaku kriminal saat mencari mangsa. Namun, sebagian berani melawan saat diintimidasi. Tak semua perempuan memilih takut. Meski begitu, berani bukan berarti ceroboh. Melawan harus dengan perhitungan karena yang paling penting adalah selamat dan terlindungi. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai nyaris putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi kernet delman demi bisa bersekolah. Tetaplah di berita utama.